Memasuki kedalaman pegunungan, saya tiba-tiba menemukan sebuah danau. Ada sebuah pulau kecil di danau itu. Di pulau itu, ada tanaman jernih yang ramping, memancarkan bau yang besar dan menyenangkan. Di mana seharusnya, Xiaoyan dan Yueru menemukan bahwa jumlah orang semakin berkurang dalam perjalanan ke pegunungan ini. Kabut ini beracun. Xiaoyan segera mengerti mengapa jumlah orang menjadi semakin sedikit saat dia masuk lebih dalam. Ternyata itu adalah penyebab kabut. Tidak, Xiaoyan menyerahkan pil obat kepada Yueru, dan kemudian kekuatan jiwa kaisar dikerahkan sepenuhnya, dan dia dengan hati-hati memeriksa danau. Secara umum, di mana ada keajaiban langit dan bumi, akan ada penjaga, jadi lebih baik berhati-hati dalam segala hal. Kenapa kamu tidak menemukannya? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian dia memberi Yueru beberapa instruksi berat dan langsung pergi ke pulau kecil di danau. Tubuhnya meledak ke danau yang jernih seperti ikan. Xiaoyan melirik api putih susu di luar tubuhnya, dan tidak bisa menahan menelan seteguk air liur. Di bawah suhu, air danau di sekitarnya telah bergulir seperti air mendidih, dan sementara lepuh putih susu terus-menerus menggelegak, gumpalan cairan ungu tua yang sulit dideteksi dengan mata telanjang perlahan muncul, tetapi ketika cairan ungu tua ini akan segera muncul ketika bersentuhan dengan api putih susu, itu membeku oleh Xiao Yi menjadi untaian es yang sangat kecil, dan kemudian perlahan-lahan jatuh ke dasar danau. Kulit kepala Xiaoyan terasa mati rasa saat dia melihat untaian es ungu kecil yang terus muncul di sekujur tubuhnya. Dia tidak menyangka bahwa danau yang tampaknya damai ini diam-diam menyembunyikan begitu banyak racun mematikan. Cepat, racun ini sangat beracun. Meskipun perlindungan api yang berbeda dapat mencegah mereka memasuki tubuh, itu terlalu banyak untuk kekuatan jiwaku. Sama seperti Yueru kagum, suara berat Xiaoyan tiba-tiba terdengar di telingaku, jantung. Hah! Dia mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu mengikuti kaki Xiaoyan, kepalanya melayang ke permukaan, memandangi pulau kecil di tengah danau, menghela nafas lega, lalu menyapu tangannya dengan cepat, meninggalkan bekas air di tubuhnya, perlahan-lahan mendekati danau. Melihat sosok sempurna di air yang disorot karena pakaiannya basah, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan karena konsentrasinya. Dua puncak gunung di bawah mulut Cherry akan berdiri, dan hanya ada jejak sutra menempel erat pada kulit putih dan tanpa cacat, itu memicu rasa yang berbeda. Dia mendayung dengan lancar sampai ke posisi yang dekat dengan pulau di tengah danau, dan tepat ketika Xiaoyan hendak bernapas lega, danau yang tenang di depannya tiba-tiba meledak ke langit. Dia mengangkat kepalanya dan menatap tempat di mana semprotan itu meledak, dan setelah beberapa saat, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Percikan air berangsur-angsur turun. Dalam sekejap, seekor ular raksasa dengan sisik hijau di sekujur tubuhnya dan kepala berbentuk segitiga tiba-tiba keluar dari dasar danau, lalu membuka mulutnya yang besar dan menggigit Xiaoyan dengan ganas. Ada keganasan liar dalam dirinya, murid. 3000 tubuh hantu guntur. Ketika mulut ular raksasa ganas itu hendak menyerang Xiaoyan, teknik gerakan secepat kilat melintas, menyebabkan ular raksasa itu melesat ke udara. Piton setan emas ilusi. Seruan Raja Naga Emas datang dari dalam ring. Tuan, apa itu? Xiaoyan juga merasakan kekuatan aneh dari serangan ular piton tadi. Ilusi Golden Monster Piton, ini adalah binatang ajaib yang kuat yang dikenal karena kekuatan jiwanya. Kekuatan mereka yang paling kuat bukanlah tubuh atau kekuatan, tetapi kekuatan jiwa. The Illusory Golden Monster Piton memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan jiwa. Ia telah mampu menggunakan kekuatan jiwanya untuk menciptakan ilusi yang sempurna, yang membuatnya mengantuk untuk waktu yang lama dan tidak ingin bangun. Itulah yang membuatnya menakutkan. Tapi untungnya, kekuatan jiwamu tidak lemah, tetapi dilindungi oleh api aneh, jadi itu tidak dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan padamu. Faktor kekerasan dari api aneh secara alami adalah musuh terbesar dari ular atribut gelap ini.
Kamu dapat melihat sahabat lain, telah jatuh ke dalam ilusi ini sekarang. Raja Naga Emas memandang ular raksasa ganas di depannya dan berkata, aku akan menahannya, cepat dan ambil buah hijau bulan sabit. Xiao Yan juga menggertakkan giginya dan berkata pada Yueru. Meskipun ilusori Gold Demon Python di depannya sebanding dengan Dou di bintang 4, tetapi dengan berkah dari api anehnya sendiri, tidak sulit untuk bertarung, jadi dia segera berkata kepada Yueru. Bang, bang, bang. Sosok itu dengan keras menyapu ke arah pulau. Ada beberapa gelombang keras meledak di belakangnya, yang merupakan momentum yang disebabkan oleh kegagalan serangan ular raksasa itu. Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan aura kuat di belakangnya. Dengan bantuan dampak ini, dia lolos dari beberapa serangan ular raksasa, dan akhirnya dia hanya berjarak 10 meter dari pulau itu. Melirik ke belakang dari sudut matanya, dia menemukan bahwa ular raksasa itu mengejar dan membunuhnya dengan mulut raksasa terbuka. Dengan sedikit mencibir, Xiao Yan menjentikkan jarinya untuk menerima cincin itu, dan papan kayu jatuh ke permukaan air. Sesaat sebelum akan terkorosi oleh racun di danau, jari-jari kaki Xiao Yan menyentuhnya, tubuhnya tenggelam sedikit, dan kemudian dengan keras lagi ditembak, sesaat kemudian. Akhirnya, saya memasuki kisaran pulau saya berguling dan berjongkok dengan kaki saya. Kedua telapak tangan menekan ringan di tanah dan mendarat dengan mantap. Menginjak pulau dengan telapak kakinya, Xiao Yan melirik ke belakang dan menemukan bahwa sejak memasuki jarak 10 meter di sekitar pulau, ular raksasa ganas itu takut untuk bergerak maju, mengayunkan ekornya di luar pulau. Pencuri itu, meludahkan surat ular merah, memelototi Xiao Yan dengan ganas, dan terus berkeliaran di sekitar pulau. Melihat danau yang perlahan tenang dan ular raksasa yang masih menjaga pulau itu, Xiao Yan menghela nafas lega, berbalik, dan melihat pulau kecil, yang tidak terlalu besar, yang ditanami hutan bambu yang rimbun dan beberapa bunga, dan tanaman, yang terlihat hidup dan indah. Yueru. Xiao Yan akhirnya melepaskan diri dari ular raksasa itu dan buru-buru pergi ke pulau untuk bertanya. Ini, melihat beberapa buah bulat di pohon kecil yang jernih di depannya, Yueru tidak bisa menahan diri untuk jatuh ke dalam perenungan. Menurut informasi yang diberikan ayahnya, bukankah seharusnya Crescent Moon Cui Guo terlihat seperti ini? Mungkinkah buah sabit ini bermutasi karena lingkungan? Terima kasih, kalian berdua telah memimpin jalan. Tawa muram muncul dari kehampaan, dan Yueru mengambil semua buah di pohon kecil pada saat ketertarikannya. Melihat dengan cermat, di bawah tirai putih di pipinya, muncul wajah muda yang pucat dan tidak berdarah, matanya abu-abu, dan tubuhnya tampak terbungkus aura kematian, yang membuat orang bergidik. Perpisahan, akan ada janji nanti. Setelah berbicara, dia menghilang di pulau itu seperti hantu. Ketika Xiao Yan pertama kali melihat pria misterius itu, dia merasakan kekuatan yang kuat, tetapi penguasa api kuno di belakangnya hendak menembak, tetapi dengan lembut ditekan oleh tangan kecil Yueru. Bukan bulan sabit yang diambil orang itu. Hah! Xiao Yan juga kaget, lalu menatap Yueru di depannya. Kurasa buah hijau bulan sabit asli masih ada di danau ini. Yueru berpikir sambil berpikir. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan juga bertanya dengan cemas. Oh, darahmu. Ambil setetes darahmu dan lemparkan ke ilusori Golden Monster Python, cepatlah. Suara tergesa-gesa Raja Naga Emas datang dari ring. Xiao Yan juga bukan orang dengan bekas tinta. Begitu dia menggertakkan giginya dengan jari-jarinya, setetes darah merah dilemparkan ke ilusi monster emas Python. Ketika monster emas ilusi Python yang perkasa merasakan setetes darah Xiao Yan beberapa saat yang lalu, seolah-olah darah di seluruh tubuh telah membeku. Python menelan langit berwarna-warni. Ular raksasa emas ilusi sudah menyerah pada Xiao Yan, karena ia jelas merasakan aura manusia ini. Ular menelan langit berwarna-warni adalah ras terkuat dari klan ular, dan raksasa emas ilusi Python di mana berani lancang. Di antara binatang, garis keturunan selalu menindas,
Jadi ketika dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki darah dari darah menelan 7 warna, kakak tertua dari Piton Monster Emas Ilusi, dengan mata terbuka lebar, juga menghormati Xiao Yan. Xiao Yan melihat ilusi Golden Demon Piton dan berkata, bahwa kami ke Crescent Moon Cui Guo. Ketika ular raksasa itu mendengar kata-kata Xiao Yan, ia juga menjawab dengan, bang bang bang, seolah-olah dia mengatakan untuk mengikutiku. Kemudian dia membanting ke dalam danau, seolah-olah ada sesuatu di dasar danau. Tubuh Xiao Yan melayang di danau es, melihat air berwarna coklat tua yang mengalir perlahan di sekitar tubuhnya dengan terkejut, gelembung besar perlahan muncul di sampingnya. Kemudian, dengan ledakan keras, itu meledak, dan beberapa pancaran air memercik ke wajah Xiao Yan, tetapi dalam sekejap, itu ditelan oleh lapisan api putih susu. Ini, mengapa ada suhu yang begitu panas di Lepuh? Apakah ada dunia di dasar danau ini? Xiao Yan menatap ular raksasa yang menabrak danau dan bergumam pada dirinya sendiri. Yueru, tunggu aku di sini, aku akan mengikutinya untuk melihat. Xiao Yan tidak ragu-ragu, di bawah perlindungan api putih susu di sekujur tubuhnya, dia langsung menabrak danau seperti ular raksasa. Keselamatan adalah prioritas utama. Suara Yueru menggema di danau. Lihatlah ular raksasa yang membuat riak di danau. Xiao Yan menghela nafas lega sebelum menyelam ke dalam danau. Gantung erat di belakang ular roh api. Begitu dia memasuki danau, perasaan sedingin es menyapunya, dan kemudian dia memanggil untuk melindungi tubuhnya dari api, dan semua tekanan air dan tekanan udara di luar tampaknya terpisah. Perasaan agak dingin menyelimuti tubuh, tetapi tidak terasa dingin sama sekali. Melalui isolasi api yang berbeda, telapak tangan dengan mudah mengambil air berwarna coklat tua. Kemudian biarkan mereka perlahan mengalir dari antara jari-jarinya. Xiao Yan memukul bibirnya dengan takjub. Kontak yang begitu dekat dengan aliran air benar-benar membuat orang merasa sedikit menyeramkan dan dingin di hati mereka. Jika penutup pelindung api ini tiba-tiba menghilang sekarang, lalu turun sendiri. Xiao Yan bergidik keras membayangkan dibekukan seperti patung. Wajahnya berubah sedikit pucat. Pria besar, cepatlah. Xiao Yan juga mengikuti ular raksasa itu untuk menyelam ke dasar danau, tetapi tekanan air danau menjadi lebih kuat dan udara menjadi lebih tipis saat dia turun, menyebabkan Xiao Yan sedikit mengernyit dan menghadapi ular raksasa di depannya. Jalan. The Illusory Golden Demon Python tampaknya memahami arti Xiao Yan, dan buru-buru meludahkan surat ular, dan kemudian kecepatannya meroket. Langsung ke dasar danau. Meskipun api aneh untuk sementara dapat melindungi saya, itu akan menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Lagi pula, jika Anda kehilangan energi jiwa untuk mempertahankannya, bahkan jika Anda tidak tertelan oleh air, itu akan langsung menindas abu. Oleh karena itu, saya tidak dapat membuang waktu yang berharga. Sebelum energi jiwa saya habis, saya harus meninggalkan danau magma ini. Jika tidak, patung es yang saya pikirkan sebelumnya akan benar-benar menjadi kenyataan. Saat ular raksasa itu terus maju, pikiran Xiao Yan dengan cepat menghitung. Sudut mulut Xiao Yan berkedut beberapa kali, lalu dia berbalik dengan bermartabat, menatap ular api besar berkepala dua yang tidak jauh, dan berkata sambil tertawa lebar, orang besar, cepatlah. 1000 meter, 2000 meter, 3 kilometer. Xiao Yan berangsur-angsur merasa bahwa bernapas agak sulit. Memang, orang normal akan mengalami kesulitan bernapas ketika dia menyelam hingga 2000 meter. Xiao Yan mampu menyelam hingga 3000 meter karena kebugaran dan kekuatan fisiknya. Brengsek, kenapa belum? Xiao Yan mengutuk sambil menatap ular raksasa yang masih menyelam di depannya. 3000 meter sudah mendekati batas Xiao Yan sebagai manusia. Jika turun, itu adalah area kehidupan terlarang, karena telah melampaui kognisi manusia, dan mungkin ada banyak krisis yang tidak diketahui. Xiao Yan tidak bisa membantu tapi sedikit mengernyit. 3100 meter. Kecepatan menyelam juga terhimpit oleh tekanan arus air di dasar danau yang semakin lama semakin lambat.
Brengsek. 5 menit. Kembalilah jika kamu tidak memilikinya. Xiao Yan tidak bisa menahan raungan di dalam hatinya. 3.200 meter. 5 menit berlalu dengan tenang. Xiao Yan menemukan bahwa dendamnya tampak membara dengan hebat, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Situasi ini, itu hanya bisa menjadi kekuatan api yang sama. Bajingan tua. 3 menit terakhir. Xiao Yan juga menggertakkan giginya dan berkata menyelam hingga 3.300 meter, dan Illusory Golden Monster Python juga berhenti dan berdiri kosong, lalu melepaskan kulitnya. Ular raksasa itu awalnya berwarna hitam, tetapi sekarang telah berganti kulit dan menggantinya dengan kulit emas. Ia berenang menuju dunia api, tidak takut panas terik. Xiao Yan tidak punya waktu untuk mengambil napas sekarang, ketika napas panas terik mengalir ke wajahnya. Melihat sekeliling, ketika Anda menyelam ke 3.300 meter, itu adalah dunia magma yang panas. Itu merah menyala, tetapi dengan dukungan terus-menerus dari api Xiao Yi, Xiao Yan hampir tidak bisa melihat beberapa lingkungan sekitarnya. 1 es, 1 api, 2 surga. Pasti ada harta langka di bawah lava di sini. Raja Naga Emas di atas ring telah memperhatikan keadaan Xiao Yan. Jika terjadi kesalahan, dia akan segera mengambil tindakan, tetapi ketika dia menemukan bahwa ada air danau yang sedingin es, di atas dan air panas di bawah di dunia api, Jinlong tidak bisa tidak terkejut dengan pengetahuan luas Jinlong. Hah! Xiao Yan jelas juga tahu bahwa Raja Naga Emas peduli padanya. Jika dia ingin menjadi orang kuat, dia ditakdirkan untuk mengandalkan dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menjadi orang kuat dengan mengandalkan orang lain. Tidak ada jalan pintas untuk pria yang kuat. Jangan bicara omong kosong, ikuti ular raksasa itu dulu. Ia telah hidup selama bertahun-tahun dan pasti sangat akrab dengannya. Jangan sampai hilang. Nada suara Raja Naga Emas penuh dengan api. Xiao Yan tidak berani gegabah ketika mendengar itu. Meskipun dia bingung, dia harus buru-buru mengikuti ular raksasa itu. Tapi untungnya, ular raksasa itu jelas sangat akrab dengan medan di sini. Sebelum arus bawah datang, mereka dapat menemukan rute yang paling cocok untuk menyelinap, dan Xiao Yan, yang mengikuti di belakangnya, juga mengambil kesempatan untuk menghaluskan magma ini, arus bawah, menghindar.